Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-38 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan kitab Ar-Radha'. Di sebagian cetakan tidak disebut kitab, tapi disebut bab Ar-Radha'. Kitab Radha' yaitu persusuan. Ar-Radha' di fathah ra-nya, Ar-Radha'. Dan bisa juga di kasrah, dikatakan Ar-Ridha'. Nah, dan radha' dimaklumi adalah penyusuan. Jadi kalau radha' as-sabiyyu as-sadya, apabila anak kecil menetek, maka itu artinya dia sedang radha'. Iya. Dan secara syar'i, secara syarat radha' adalah susuan bayi dari kalau di bahasa lebih detailnya adalah isapan terhadap susu yang keluar karena kehamilan maupun selainnya pada masa yang kurang dari 2 tahun. Iya. Bisa didefinisikan begitu dan bisa juga dikatakan bahwa radha' adalah apa yang sampai dari susu perempuan ke perut bayi dengan syarat-syaratnya. Nah, baik, akan tampak nanti dari pembahasan yang akan diuraikan tentang masalah penyusuan itu adalah bagaimana susu itu sampai kepada bayi, maka dengan dia mengisapnya, atau dimasukkan ke mulutnya, atau diteteskan, diminumkan, dan semisal dengannya. Dan air susu yang keluar dari perempuan yang memahramkan dianggap persusuan adalah dengan sebab kehamilan maupun dengan sebab yang lainnya, yang akan insyaallah ta'ala kita uraikan pada tempatnya. Kemudian berkaitan dengan masalah penyusuan pada 2 tahun juga, kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, ini juga akan datang penjelasannya dari Ibnu Qudamah dan kita akan terangkan silang pendapat di dalam hal tersebut. Baik, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kitab Ar-Radha'. Kitab Radha'. Ya, di dalam pembahasan kitab Ar-Radha' ini ada 5 pembahasan pokok yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang definisinya. Ya, itu tadi definisi yang telah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang hukum radha' dalam keharaman nikah dan kemahraman, dalam keharaman nikah dan kemahraman. Ya. Kata beliau rahimahullah, hukmur radha' hukmun nasabi fit tahrimi wal mahramiyah. Kata beliau, hukum radha' adalah sama dengan hukum nasab dalam pengharaman dan di dalam memahramkan.
Iya. Dalam pengharaman dan di dalam memahramkan. Baik. Ini menunjukkan bahwa pembahasan radha adalah perkara yang telah ditetapkan. Dan memang di penetapan radha itu dan pengaruhnya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah." Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian atau saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan. Iya. Dan dari hadis akan disebutkan oleh Ibnu Qudamah nanti hadisnya yang merupakan hadis pokok dalam hal ini. Dan secara umum sepakat para ulama tentang syahnya penyusuan itu sebagai hal yang mengharamkan, sebagai hal yang memaharamkan. Baik. Kata beliau rahimahullah, hukmun radha hukmun nasab bitahrimi wal mahramiyah. Hukum radha adalah hukum nasab di dalam tahrim. Maksudnya di dalam pengharaman menikah. Ya. Dan di dalam mahramiyah, di dalam memahramkan. Ya, yaitu sama ya. Ketika pada ibu kandung kita dari nasab dia adalah mahram, maka ibu dari susuan juga adalah mahram. Saudara kandung dari nasab adalah sama dengan saudara perempuan dari susuan. Ya, hukumnya sama sebagai mahram. Ya, dan kalau mahram tentunya dimaklumi. Mahramnya tidak boleh dia nikahi. Mahram boleh dia melihatnya. Dan mahram tidak ada masalah berkhalwat dengan mahram, safar dengan mahram. Ini hukum-hukum mahramiyahnya tetap. Ya. Maka dua hal di sini dalam tahrim dan di dalam apa? Mahramiyah. Ya, dan ini termasuk hal yang tidak ada silam pendapat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab." Yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram karena susuan apa yang dengannya menjadi mahram karena nasab. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan ketentuan seputar penyusuan yang dianggap. Nah, kata beliau rahimahullah, "Faman arda'at famata arda'atil mar'atu tiflan sara ibnan laha." Maka kapan seorang perempuan menyusui anak kecil, maka anak kecil ini akan menjadi anaknya. Anak kecil tersebut menjadi anaknya, sama dengan kedudukan anaknya. Iya. Baik. Dan ini berdasarkan ayat ya. Berdasarkan ayat, "Wa ummahatukum allati arda'nakum." Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Maka di sini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sebagai ibu. Disebut sebagai ibu. Iya. Walirrajuli alladhi sabal laban biwata'ihi. Jadi anak bagi si perempuan yang menyusuinya, dan juga dia adalah anak bagi si suami. Ya. Yang susu perempuan itu keluar disebabkan karena dia menggauli istrinya. Jadi si istri bisa hamil, siapa sebabnya? Sebabnya adalah suami. Kan begitu. Karena itu, apabila si istri melahirkan, kemudian memiliki susu, maka susu tersebut milik siapa? Adalah milik suami. Dan ini yang akan datang dirinci oleh Ibnu Qudamah tentang labanul fahl. Ya, laban al-fahl. Jelas ya? Jadi dia mahram bagi si ibu yang menyusuinya, mahram juga bagi suaminya.
mahram juga bagi suaminya. Nah, kata beliau rahimahullah, fayahrumu alaihi, maka ia pun menjadi mahram alaihi terhadapnya. Kullu man yahrumu ala ibnihima minan nasab, semua yang menjadi mahram terhadap anak keduanya dari nasab. Ya, jadi si ibu mahramnya, si suaminya mahramnya, demikian pula semua yang teranggap mahram untuk anaknya dari sisi nasab, itu juga teranggap mahram untuk anaknya dari sisi susuan ini. Iya. Kemudian kata beliau, wa in arda'at tiflan, wa in arda'at tiflatan sarat bintan lahuma. Kalau dia menyusui bayi perempuan, maka bayi ini menjadi putri mereka berdua. Tahrumu ala kulli man tahrumu alaihi ibnatuhuma minan nasab. Ya, maka kalau putri dari susuan ini dia sama dengan putrinya dari nasab, maka akan menjadi mahram baginya, menjadi haram baginya semua yang menjadi mahram bagi putrinya di dalam nasab. Iya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram karena persusuan itu apa yang dengannya memahramkan karena nasab. Iya. Jadi sisi pemahramannya dari sisi nasab. Jelas ya? Dan bahasa disebut di sini nasab. Ini terdapat di dalamnya tanbih bahwa pemahraman ini kaitannya dengan pengharaman nikah, tidak boleh nikah. Dan kalau dia mahram berarti boleh melihat, boleh berduaan, boleh khalwat, boleh safar dengannya. Itu dari konsekuensi dia sebagai mahram. Tapi anak susuan dia mahram dari sisi itu, namun dia tidak mendapatkan warisan. Dia tidak mendapatkan warisan. Juga tidak ada kewajiban bagi ibu susuannya untuk menafkahinya. So, kewajiban menafkahi itu terhadap siapa? Ya, terhadap anak kandung. Kewajiban ayah terhadap siapa? Anak kandungnya. Adapun terhadap anak yang dia susui, tidak ada kewajibannya di dalam masalah nafkah. Maka diperhatikan ya haditsnya, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Kaitannya dari sisi pemahraman, ya, bukan dari sisi warisan, bukan pula dari sisi nafkah, dia semisal dengannya. Demikian pula dari sisi wilayah nikah sebagai wali. Jadi kalau misalnya seorang perempuan menyusui bayi perempuan, maka bayi perempuan ini, ya, dari susuan, ketika dia menikah, yang menikahkannya adalah siapa? Adalah walinya dari dari bapak kandungnya. Adapun bapak susuannya boleh menikahkannya atau tidak? Jawabannya tidak. Iya. Tidak boleh menikahkannya. Baik. Jadi sekali lagi, hukum atau konsekuensi yang muncul dari adanya penyusuan itu berkaitan dengan pengharaman nikah dan berkaitan dengan kemahraman. Ya. Ini sebabnya Ibnu Qudamah hanya membatasi dua hal, fit tahrim wal mahramiyah. Dalam pengharaman nikah dan di dalam apa? Kemahraman saja. Adapun dari sisi perwalian nikah tidak ada. Dari sisi warisan juga tidak ada. Dari sisi nafkah juga tidak ada. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah menerangkan tentang ketentuan ini, ketentuan bahwa keharaman nikah, bahwa hukum radha dalam keharaman nikah dan kemahraman adalah hukum nasab. Setelah menjelaskan ini, Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan yang ketiga, ketentuan seputar penyusuan yang dianggap. Nah, sekarang sudah kita ketahui bahwa penyusuan itu adalah memahramkan. Ketika terjadi penyusuan, maka ada konsekuensi di dalam tahrim dan di dalam mahramiyah. Ya, di dalam pengharaman nikah dan di dalam kemahraman. Nah, sekarang apa yang dinamakan penyusuan itu? Susu itu apa? Cara menyusuinya bagaimana? Nah, ini pembahasan-pembahasan akan diuraikan oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, rahimahullah,
Ya. Wal muharrimu min ar-radha'i ma dakhala al-halqa min al-laban sawa'un dakhala birtida'in min as-sadi aw wajurin aw sa'utin mahdan kana aw mashuban idza lam yustahlak. Nah, kata beliau yang mengharamkan dari susuan itu adalah susu yang masuk ke dalam tenggorokan. Yang memahramkan adalah susu yang masuk ke dalam apa? Tenggorokan. Apakah masuknya? Ya, karena bayi menetek dari susu ibunya. Ya. Atau karena apa? Masuk dengan cara wajur. Ya, wajur ini diteteskan ke mulutnya, kemudian dia menelannya. Itu wajur namanya. Ya. Atau sa'ud. Atau dalam bentuk sa'ud. Diteteskan ke hidungnya, kemudian dia masuk ke tenggorokannya atau ke pencernaannya. Nah, jadi masuk dalam bentuk apapun. Ya. Apa diminumkan pakai sendok, diminumkan pakai gelas, atau dia isap pakai pipet. Ya. Atau diteteskan pakai apa namanya itu? Hah? Tetesan obat itu? Ya, saya lupa namanya. Diteteskan, maka ini semuanya masuk di dalam hitungan apa? Dia telah disusui. Ya, telah disusui. Jadi ingat ya bahwa penyusuan itu tidak mesti si bayi itu menetes langsung dari susu ibunya. Tapi penyusuan juga bisa bermakna apa? Diminumkan, ya, diteteskan. Yang jelas air susunya masuk ke mana? Ke tenggorokan si anak. Mahdan kana atau masyuban. Apakah susunya susu murni? Murni semuanya susu. Atau masyuban. Atau sudah dicampur, bercampur. Misalnya bercampur dengan air, bercampur dengan madu. Ya. Atau dicampur dengan makanan. Jelas ya? Tapi kalau dia bercampur disyaratkan idza lam yustahlak. Apabila susu tersebut tidak hancur di dalamnya. Maksudnya apa? Jangan sampai makanan yang lain yang mendominasi. Jadi kalau bercampur dengan air, jangan sampai air yang mendominasi. Kalau dicampur dengan makanan, jangan sampai makanan yang mendominasi. Jelasnya? Susu tetap ada pengaruhnya. Nah, karena memang ya, dia dianggap masuk ke dalam anak tersebut apabila ya, air susu itu dianggap masuk ke dalam anak apabila air susunya ada dan kebanyakan air susu yang berada di campuran. Ya. Dan itulah yang akan membentuk daging ya, dan seterusnya ya dari manfaat susu tersebut. Baik. Jadi ini yang dimaksud ya dengan penyusuan. Dari sini tampak konsekuensi penyusuan tersebut. Ya. Karena itu sekarang ini ya ada yang disebut dengan nama bank susu. Ya, bank susu ibu. Ya. Bukan susu apa namanya instan dibuat susu, tidak. Jadi air susu ibu betulan. Ya. Diambil dan disimpan. Jelas ya? Diambil dan disimpan di sebagian rumah sakit. Kalau ada anak yang baru lahir, ya, dan ibunya belum bisa menyusuinya, maka diambilkan dari apa? Susu tersebut. Karena itu dikatakan ban susu ibu. Ya. Karena itu ban susu ibu seperti ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Sebab susu yang keluar dari seorang perempuan itu punya apa? Punya konsekuensi ketika ditelan oleh bayi. Punya konsekuensi ketika ditelan oleh bayi. Baik. Setelah menerangkan tentang ketentuan seputar penyusuan yang dianggap, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan 3 syarat penyusuan yang dianggap memahramkan. Iya. Baik. Kapan seorang anak menyusu kepada seorang ibu, dia dikatakan sebagai mahramnya, sudah syah sebagai mahram. Ya, ini ada syarat-syaratnya.
Ibnu Qudamah jelaskan, wala yuharrim illa bi syurutin tsalatsa. Tidaklah hal tersebut atau wala yahrum illa bi syurutin tsalatsa. Tidaklah memahramkan kecuali dengan apa? 3 syarat. Jadi harus ada 3 syarat. Ya. Ahaduha, bisa dibaca juga ahadiha, ayakuna labana imra'atin, ya, bikran kanat atau sayyiban fi hayatiha atau ba'da mautiha. Nah, jadi ini yang pertama, disyaratkan susu yang ditelan itu adalah susu seorang perempuan. Susu seorang perempuan. Iya. Apakah perempuan itu masih gadis atau perempuannya apa? Sudah janda. Iya. Atau perempuannya telah janda. Nah, yang jelas ada air susunya. Maka itu syarat pertama. Apakah air susu itu diminum saat si perempuan hidup atau setelah perempuan itu mati? Jadi yang dikata misalnya sebelum dia meninggal, ya, air susunya diperah, kemudian setelah dia meninggal diminumkan, maka ini masih masuk di dalam memahramkan. Jelas ya? Jadi disyaratkan susu. Karena memang ini diambil dari kata radha, wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Menyusui kalian. Ya, jadi disyaratkan susu seorang perempuan. Karena susu perempuan inilah yang bisa menumbuhkan, bisa mengisi tulang, menumbuhkan daging. Ya, menumbuhkan daging. Nah, dan di sini Ibnu Qudamah sebut ya bahwa kalau misalnya anak gadis, seorang perempuan gadis, dia punya susu, maka air susunya juga apa? Memahramkan. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Iya. Air susunya juga memahramkan. Nah, mungkinkah itu terjadi? Jawabannya apa? Mungkin. Kenapa tidak? Ya. Apalagi masa sekarang ini. Ya. Ada suntikan namanya suntikan hormon. Disuntik ke perempuan, dia bisa punya air susu. Bisa punya apa? Air susu. Nah, andai kata dia disuntik pakai suntikan hormon ini, punya air susu, kemudian diambil anak angkat, dia susui, maka itu masuk di dalam syarat. Jelas ya? Bisa memahramkan. Bisa untuk apa? Memahramkan. Kemudian kata Ibnu Qudamah setelah menjelaskan syarat ini, ya beliau terangkan ya hal yang keluar dari syarat. Kata Ibnu Qudamah, "Fa'amma labanul bahima." Adapun air susunya yang berasal dari hewan, ternak, nah itu tidak apa? Tidak memahramkan. Ya. Ya kalau misalnya dia minum susu kambing misalnya, ya, maka tidak dikatakan bahwa dia mahram kepada apa? Kambing tersebut. Ya. Ini khusus pembahasan apa? Pembahasan air susu perempuan yang memahramkan. Demikian pula kalau misalnya laki-laki dia memiliki air susu. Ya. Kata Ibnu Qudamah wir rajul, demikian pula kalau laki-laki ada air susunya. Maka itu tidak apa? Tidak dianggap. Tidak dianggap. Jelas ya? Ya, berikutnya awil khunsa al-mushkil. Demikian pula air susu apa? Khunsa mushkil. Ya. Khunsa ini kemarin apa itu khunsa? Orang yang punya 2 alat. Ya. Mushkil. Ya, mushkil ya. Dia mushkil. Kalau misalnya keluar air susu darinya, fala yuharrim syai'a. Ini sama sekali tidak bisa memahramkan. Ya, jelas ya? Jadi ini mahramkan, sekali lagi, ya memahramkan hanya apa?
hanya air susu dari seorang perempuan. Dari seorang perempuan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang donor darah misalnya, diberikan ke anak kecil darahnya, mahram atau tidak? Jawabannya tidak mahram ya, sebab darah bukan apa? Air susu. Ya. Jadi tidak boleh dikiaskan seperti itu. Berbeda. Kemudian yang kedua, kata beliau as-sani, ayakuna fil haulaini. Qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrimu min ar-radha'a la yuharrimu min ar-radha'a illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fitam. Yang kedua disyaratkan dari penyusuan yang dikatakan memahramkan, syarat yang kedua, hendaknya penyusuan itu pada waktu 2 tahun. Ya, jadi masa ibu setelah melahirkan punya air susu 2 tahun setelahnya itu masa penyusuan 2 tahun. Jelas ya? Nah, disebut oleh Ibnu Qudamah 2 tahun dan beliau berdalilkan dengan hadits bahwa tidaklah memahramkan dari susuan itu illa ma fataqal am'a, kecuali apa yang telah memfatak pada am'a itu, pada isi dari perut. Ya. Air susu masuk, terjadi perubahan, terjadi perkembangan. Ya, itu yang dimaksud ya. Wa kana qabla al-fitam. Dan hal tersebut sebelum apa? Sebelum al-fitam. Ya. Ibnu Qudamah di sini menyebutkan 2 tahun, tapi beliau bawakan hadis tentang al-fitam. Dan fitam itu artinya apa? Sebelum dia berhenti menyusu. Berhenti menyusu. Jadi bedakan ya antara 2 tahun dan fitam. Sebab fitam itu si bayi berhenti menyusu. Misalnya bayi dia menyusu pada ibunya 1,5 tahun, dia sudah berhenti. Maka ini dikatakan apa? Fitam. Iya. Tapi kalau misalnya si bayi menyusu pada ibunya, sudah lewat 2 tahun. Ya, masuk 4 tahun, si bayi masih menyusu juga. Dia masih apa? Netek sama ibunya. Ini terjadi atau tidak? Ya, banyak terjadi ya. Anaknya, bahkan ada yang sudah besar, ya, masih tidak bisa lepas netek dari ibunya. Jelas ya? Maka sepanjang dia masih menetek dan ada air susu, maka ini dikatakan dia belum fitam. Sebab fitam itu artinya si bayi sudah berhenti menyusu. Jelas ya? Karena itu di sini Ibnu Qudamah membawakan, ketika beliau membawakan dalil harus 2 tahun dan beliau bawakan hadis tentang qabla al-fitam, ini menunjukkan bahwa beliau menganggap fitam yang dimaksud itu pada usia 2 tahun. Iya. Karena dasar kenapa disyaratkan 2 tahun? Karena di dalam Al-Quran dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Iya. Orang-orang tua, para ibu itu menyusui anak-anak mereka 2 tahun berturut-turut. Liman arada ayyutimma ar-radha'a, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Iya. Jadi disebutkan di dalam ayat 2 tahun saja. Sebutkan 2 tahun. Iya. Baik. Jadi Ibnu Qudamah berpendapat bahwa kemudian Ibnu Qudamah ketika membawakan hadis qabla al-fitam di sini, ini menunjukkan bahwa beliau memahami qabla al-fitam. Ya, karena biasanya bayi itu berhenti menyusu di umur berapa? Umur 2 tahun, biasanya begitu. Dan ini salah satu pendapat ya, ada pendapat yang kedua. Ada pendapat kedua di dalam masalah bahwa yang diukur adalah al-fitam, bukan 2 tahunnya. Diukur adalah apa? Fitamnya, dia berhenti atau tidaknya. Ya, kalau si bayi misalnya dia berhentinya umur 4 tahun, maka penyusuan selama 4 tahun ini dihitung apa? Memahramkan. Kalau dia berhenti di umur 1 tahun, maka yang memahramkan hanya penyusuan yang 1 tahun saja. Yang lebih dari 1 tahun walaupun masih keluar air susu dari ibu itu tidak dianggap lagi. Sebab si bayi sudah apa? Sudah fitam.
sudah berhenti. Iya, sudah berhenti. Nah, baik. Jadi ini dua pendapat di kalangan ulama, dan pendapat yang mengatakan dengan ukuran khitam itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Hanya saja pendapat yang pertama yang mengatakan 2 tahun itu pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita, seperti Syekh bin Baz, Shalih Fauzan, ya mufti Saudi Arabia sekarang ini. Ya, dan selainnya dari para ulama. Ya Allah alamnya ini dua hal. Ya. Sudah berlalu beberapa pembahasan, tiap kali lewat dua ini saya hanya menyebutkan dua pendapat. Sebab ini memang perkara agak rumit untuk dipastikan, atau bagi saya agak rumit untuk menentukan yang mana yang kuat dari dua hal ini. Ya, karena dari sisi kedokteran juga disebutkan bahwa susu yang keluar dari perempuan itu sama saja sebelum 2 tahun maupun setelah 2 tahun. Tidak ada bedanya. Iya. Baik. Jadi sekali lagi saya sebut di sini ada dua pendapat ya di dalam masalah waktu penyusuannya tersebut. Ya. Allahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua atau syarat yang pertama sekarang, syarat yang ketiga, ya. As-salis, kata beliau ayar tabi 5 rada'at. Ya. Dia menyusu 5 kali susuan. Nah. Jadi ini syarat yang ketiga. Dia harus menyusu berapa? 5 kali susuan. 5 kali susuan yang dimaksud di sini apa? 5 kali mengisap atau 5 kali menetek? Ya, kalau mengisap 5 kali, berarti satu kali bayi ini menetek, menyusu, sudah selesai kan? Karena dalam satu majelis misalnya dia menyusu, anggaplah dia menyusu setengah jam saja, itu sudah berapa isapan? Iya. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan 5 kali susuan? Ya, 1 kali susuan itu tadi. Katakan menyusu masuk ke mana? Ke dalam tenggorokannya. Iya. Masuk ke dalam tenggorokannya. Begitu dia menetek sekali, ya, terus bersambung, maka ini dihitung 1 kali susuan. Ya, misalnya si bayi ini biasa ya, anak kecil. Ya, sudah netek kanan, ya dia merasa sedikit pindah ke kiri. Ya, sepanjang dia masih satu majelis, ya, tidak terpisah dengan jarak yang panjang, maka ini dihitung berapa? Dihitung 1. Kalau misalnya dia sudah selesai netek, dia tinggalkan. Ya. Kemudian dia pergi main. Ya. 15 menit datang lagi, netek lagi. Maka ini sudah dihitung yang keberapa? Yang kedua. Ya, sebab 15 menit sudah jarak ya. Jauh. Ya, setelah itu tanpa dipaksa dia lepas lagi. Main lagi. Setengah jam kemudian datang, netek lagi. Maka ini sudah keberapa? Sudah ketiga. Ya, demikian cara mengukurnya ya. Jadi ukurannya berapa kali menyusui? 5 kali. Iya. Apa dalilnya 5 kali? Di qauli Aisyah, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kata beliau, unzila fil Qur'an asyru rada'atin yuharrimna. Fanusikha min dhalika 5 fasara ila 5 rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Diturunkan di dalam Al-Quran 7 susuan atau 10 susuan yang memahramkan. Ya, ini disebut diturunkan dalam Al-Quran. Berarti ini apa? Ayat atau bukan? Ayat Al-Quran. Cuma kok tidak di dalam Al-Quran? Ayat yang disebut oleh sebagian ulama ya, bahwa ada ayat yang di pembahasan nasikh dan mansukh,
ada ayat yang dia dinasakh. Ya. Apa dari sisi lafadznya? Ya, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi maknanya apa? Maknanya adalah hal yang ditetapkan. Nah, jadi ada 10 susuan yang mengharamkan. Kemudian nusikha min dalika khamsun. Lalu dihapus dari 10 menjadi berapa? Menjadi 5. Fasara ila khamsi rab'atin ma'lumatin yuharrimna. Maka akhirnya yang mengharamkan itu cuma berapa susuan? 5 saja. Rasulullah meninggal di atas hal tersebut. Nah, ini pendapat yang paling kuat di dalam masalah bahwa 5 kali susuan yang apa? Memahramkan. Adapun pendapat yang berkata boleh 2 kali lebih, ya, mereka berdalilkan dengan hadits yang kelihatannya mendukung hal tersebut, ya, di mana disebutkan al-massa wal massatan, 1 kali isapan atau 2 kali isapan. Jadi penyebutan 1 atau 2 ini dipahami bahwa boleh 2, 3 atau lebih. Nah, ini pendapat kurang kuat ya. Yang kuatnya adalah apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, bahwa paling sedikitnya adalah berapa? 5 kali menyusui. Ya kalau si anak sudah menyusui sekali, ya, kemudian dia tinggalkan susuan itu dengan sendirinya, walaupun dia menyusu sejenak saja. Dia menyusu misalnya sedikit, sudah dia telan, kemudian dia tinggalkan, itu sudah dihitung apa? 1 kali susuan. Sudah dihitung 1 kali susuan. Baik. Jadi selesai sudah ya pembahasan apa yang memahramkan. Nah, dengan ini bisa dipahami bahwa anak itu dikatakan mahram kalau dia menyusu berapa? 5 kali. Ya. Kalau 5 kali di masa waktu 2 tahun menyusuinya, di pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, masa waktu berapa? 2 tahun, dan itu dari air susu seorang ibu. Nah, apabila itu terjadi, maka itulah anak yang dikatakan mahram bagi siapa? Bagi ibu susuannya, suaminya dan keluarga atau nasab dari ibu tersebut. Jelas ya? Nah, karena itu perlu diluruskan ya. Sebagian orang kadang, wah ini sudah disusui sekali. Dia nyusui anak sekali. Oh, ini anak sudah anak susuan saya. Padahal baru disusui berapa? Sekali saja. Kalau baru sekali itu tidak memahramkan. Sekali tidak apa? Tidak memahramkan. Baik. Selesai sudah ya? Pembahasan tentang apa yang memahramkan. Setelah itu Ibnu Qudamah berpindah ke pembahasan berikutnya tentang labanul fahl dan konsekuensinya. Iya. Kata Ibnu Qudamah, wa labanul fahli muharrimun. Ya, dan susu pejantan itu adalah hal yang mengharamkan. Apa ini artinya susu pejantan? Apa maksudnya? Maksudnya air susunya siapa? Suami. Apa maksudnya air susunya suami? Jadi suami ini dia meneteskan air susu begitu dari teteknya. Itu yang dimaksud? Ya, tidak ya? Baik. Yang dikatakan labanul fahl itu artinya kalau si suami menggauli istrinya, kemudian si istri ini hamil, melahirkan, dan si istri punya susu, maka susu itu adalah milik siapa? Milik suaminya. Itulah yang dikatakan labanul fahl. Ya. Jelas ya? Jadi kalau si suami punya 4 orang istri, semuanya melahirkan, semuanya punya susu, berarti ya suami punya berapa susu? 4. Ya, jelas ya? Ini ada konsekuensinya, akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Maka sengaja beliau terangkan di sini karena ini punya konsekuensi. Ya, kata beliau walabanul fahli muharrimun. Laban susu milik fahal. Ya, kenapa dia tidak katakan labanur rajul? Sebab rajul ya nanti akan dikatakan laki-laki. Tapi kalau dikatakan fahal pejantan, ini kaitannya dengan apa? Hubungan suami istri kaitannya. Jelas ya? Baik. Jadi labanul fahal ya. Air susu yang atau suami pemilik air susu ini
Ya, air susu tersebut memahramkan. Nah, ini sudah dimaklum ya. Jelas antum sekarang sudah paham istilah labanul fahal itu apa? Ya. Jelas ya? Jangan sampai diterjemah labanul fahal, oh harfiahnya laban susu, fahal pejantan. Ya, airnya, wah ini bahaya juga laki-laki. Kalau menyusui akan menjadi apa? Menjadi mahram. Ya. Ini namanya memahami sendiri ya. Ya, memahami sendiri. Baik. Kalau labanul fahal itu tadi definisinya, istilahnya. Jadi sekarang setelah kita tahu bahwa labanul fahal ini muharrimun, dia adalah hal yang memahramkan. Sekarang Ibnu Qudamah bawakan beberapa bentuk konsekuensinya. Kata beliau, fa idza kana li rajulin imra'atani fa arda'at ihdahuma bilabanihi tiflan wal ukhra tiflatan صار أخوين لأن اللقاح واحد. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, apabila seorang lelaki dia punya 2 orang istri. Ya. Istrinya sama-sama sedang menyusui. Nah, istri pertamanya, salah seorang dari istrinya, dia menyusui anak laki-laki. Istri yang kedua menyusui anak perempuan. Maka anak laki-laki dan perempuan ini dianggap 2 orang apa? 2 orang bersaudara dalam apa? Susuan. Ya. Kenapa? Beda ibunya, kok bersaudara? Nah. Memang ibunya beda, tapi pemilik susu itu siapa? Cuma satu, pemilik susu. Nah, ini konsekuensi ya dari labanul fahal. Ya. Karena itu kata penulis li'annal liqah wahid, karena liqahnya ya yang merupakan yang menumbuhkan, yang mengeluarkan susu ini satu. Jelas ya? Ya. Perhatikan konsekuensi kedua. Contoh yang kedua dari konsekuensinya. Kata beliau, wa in arda'at ihdahuma bilabanihi tiflatan thalatha rada'at. Ya. Thumma arda'at hal ukhra rada'ataini sarat bintan lahu dunahuma. Perhatikan ya. Jadi dia punya 2 istri. Ya. 2 istri ini menyusui seorang anak perempuan. Istri yang pertama dia susui 3 kali susuan. Istri yang kedua dia susui berapa? 2 kali susuan. Jadi kalau digabung sudah berapa? Sudah 5. Nah, begitu sudah 5 ini milik siapa kalau 5? Suami 5 ya, karena istri 2, 3, 2, 5 bagi dia. Dia pemilik susu. Tapi untuk si istri baru berapa? Istri pertama baru berapa? Baru 3, istri kedua baru 2. Jadi syarat penyusuan harus 5, kan begitu? Ya, karena itu Ibnu Qudamah katakan bahwa anak perempuan ini mahram bagi suami, bukan mahram bagi siapa? Ya, bukan. Tidak ada hubungan nasabnya, hubungan persusuannya dengan siapa? 2 orang istrinya. Hanya untuk siapa? Suami saja. Nah, ini konsekuensinya ya. Dan makna labanul fahal. Kemudian kata beliau, walau kanat at-tiflatu ya zaujatan lahu. Nah, ini lebih Ya. Lebih akan menunjukkan lagi bagaimana konsekuensinya ya, diperhatikan. Andai kata anak kecil itu istrinya. Ya, misalnya dia nikah dengan anak masih kecil. Ya. Impasakha nikahuha walazimahu nisfu mahriha. Ya. Wa yarji'u bihi alaihima akhmasan walam yanfasikh nikahuhuma. Nah, sekarang andai kata ya 2 orang perempuan ini menyusui anak kecil dan anak kecil tersebut adalah istri ketiga dari si suami. Jadi adalah apa? Anak kecil ini istri ketiga. Jadi kalau dia adalah istri, begitu dia disusui 5, 3 dari istri pertama, 3 dari istri kedua,
Berarti sudah jumlahnya berapa? 5. Nah, ketika sudah menjadi susui, dia berarti menjadi anak susuannya. Jelas ya? Menjadi apa? Anak susuan. Jadi kalau dia sudah anak susuan, lazimahu nisfu mahriha. Dia harus membayar apa? Setengah maharnya. Ya. Karena setengah mahar ini, kalau dia mentalak istri sebelum apa? Sebelum dukhul. Ya. Dan ini wajib dia apa? Ditalak. Karena sudah menjadi apa? Menjadi anaknya. Ya, kenapa tidak dikasih pilihan oleh Ibnu Qudamah di sini? Barangkali si istri sudah dukhul kan? Ya. Kenapa tidak dikasih pilihan? Kalau dia sudah dukhul misalnya, maka nikahnya tidak syah selama-lamanya. Menjadi batal nikahnya misalnya. Kenapa tidak dikasih pilihan demikian? Ya, karena memang ini anak kecil yang dinikahi. Jelas ya? Nikah dengan anak kecil itu dari sisi akad dia sebagai istri. Tapi dari sisi masuknya tentunya apa? Tentunya belum. Ya, dan ini yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang apa? Ya, mencela tentang nikahnya Nabi dengan Aisyah yang di usia masa? Usia 6 tahun. Ya. Itu akad. Adapun masalah setelah nikahnya, suami itu diperintah di dalam syariat mempergauli istri dengan baik. Dan termasuk mempergauli istri dengan baik adalah mendatanginya di usia yang dia sudah layak dipergauli. Jelas ya? Adapun kalau dia belum layak dan dia status istri, tidak ada masalah. Sebab kemaslahatan perempuan dia ikut sebagai istri pada seorang laki-laki, itu maslahatnya lebih banyak daripada dibiarkan apa? Dibiarkan liar, dibiarkan bebas, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mendidiknya, tidak ada yang menanggung nafkahnya. Iya. Karena itu kalau dia diikutkan sebagai istri, ada yang menanggungnya. Tapi masalah urusan dia, apakah boleh untuk digauli di usia masih kecil? Di sini ada kewajiban suami berbuat baik kepada istri. Ya, dan kalau yang masih kecil tidak mampu untuk hal itu, dia tidak boleh melakukannya. Sebab itu pembahayaan namanya. Jelas ya? Baik, ini dasarnya sebenarnya. Pokoknya dan keindahan Islam di dalam syariat tersebut. Ya, hanya saja orang-orang yang berbicara di dalam hal ini banyak berbicara tanpa ilmu. Ya, kadang memang asalnya mereka orang yang sudah berjelek sangka terhadap Islam dan sebagiannya munafikun. Memang belajarnya dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang sebenarnya kafir tapi menyembunyikan apa? Keislaman. Seperti yang kita lihat sekarang ini dari orang-orang liberalisme yang mereka hakikatnya adalah kaum munafikun. Kalau mau melihat munafikun, mereka itu kaum munafikun. Nah, orang-orang yang menampilkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Bahkan kekafiran mereka nggak disembunyikan lagi. Terang-terangan menyampaikan apa? Kekafirannya dengan label Islam. Nah, baik. Di antara hal yang banyak mereka bicarakan di dalam masalah ini, nikah dini. Menikahi perempuan masih apa? Masih kecil. Ya. Sampai si Gembon Syiah Jalaluddin Rahmat, dia lemahkan hadis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, tentang Nabi SAW menikahi siapa? Menikahi Aisyah. Perhatikan ya. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Demikian keadaannya. Ya, adapun orang yang memahami syariat dengan baik dan benar, maka tidak ada iskal dalam masalah-masalah yang seperti ini. Sebab Islam itu mengatur segala hal, ya, dan telah meletakkan telah meletakkan ketentuan-ketentuan dalam segala pintu yang diperbolehkan padanya. Dan apabila ada bahaya, Islam larang perkara-perkara yang bisa menimbulkan bahaya dan pembahayaan. Baik. Jadi sekarang saya kembali kepada masalah ini. Andai kata anak perempuan ini, anak kecil ini adalah istri ketiga. Begitu ia disusui, ya. Jadi tadi sudah terlihat ya, istri pertamanya menyusuinya berapa susuan tadi? 3 kali. Istri keduanya 2 kali. Berarti dia sekarang sudah menjadi anak susuan bagi suami. Karena sudah menjadi anak susuan bagi suami, dia nggak boleh lagi tinggal bersama suami. Nikahnya sudah fasakh. Lepas nikahnya. Walazimahu nisfu mahriha. Dan suami wajib membayar apa? Membayar maharnya. Membayar 1/2 mahar. Ya. Membayar 1/2 mahar.
Kenapa 1/2 mahar? Karena dia adalah istri yang ditalak sebelum apa? Sebelum disentuh. Sebelum dukhul. Yaitu ketentuan dalam Al-Quran. Wa in tallaqatumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Apabila kalian mentalak para istri sebelum kalian menyentuhnya, padahal sudah ditetapkan maharnya, maka kalian bayar setengah mahar saja. Jadi wajib dia bayar setengah mahar. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yarji'u bihi alaihima akhmasan. Dan dia wajib, ya, atau si suami dia boleh kembali menuntut 2 orang istri tersebut untuk membayar apa? Untuk membayar mahar itu. Jelas ya? Untuk membayar mahar tersebut. Sekarang yang menjadi sebab suami mentalak istrinya siapa? Siapa yang menjadi sebab suami mentalak istrinya? 2 orang istri ini kan? Karena perbuatan mereka berdua menyusui istri yang ketiga. Ya. Akhirnya istri yang ketiga lepas, dia menjadi anak si suami. Ya. Baik, akan datang nanti pembahasannya diterangkan oleh Ibnu Qudamah tentang ya, si istri kalau ditalak, ya, ditalak sebelum masuk, ya, dilihat apa sebab dia mentalaknya. Ya, kalau sebab dia mentalaknya karena istri yang menghendaki, maka tidak bayar mahar. Jelas ya? Tapi kalau sebab yang mentalaknya adalah suami, maka suami bayar mahar. Ya. Jelas ya? Kalau suami mentalaknya karena suatu sebab, ia ditipu oleh orang lain, maka setelah suami bayar mahar, dia tagih kepada orang lain yang apa? Yang menjadi sebab dia mentalak. Nah, sama di sini ya. Yang menjadi sebab dia mentalak siapa? 2 orang istrinya. Maka si suami menuntut 2 orang istri ini dibagi maharnya menjadi 5 bagian. Kenapa menjadi 5 bagian? Karena 5 kali susuan. Ya. Jadi sekarang anggaplah misalnya si suami menikahi istri ketiga. Oh, mahar kamu 20 juta. Jelas ya? 20 juta. Sudah ditentukan maharnya. Begitu disusui oleh 2 istrinya. Istri pertama, istri kedua menyusuinya. Yang pertama 3 kali, yang kedua 2 kali. Maka akhirnya lepas nikahnya. Maka si suami bayar berapa? 10 juta saja. Setengahnya. Baik, 10 juta ini dia bayar, ada penyebabnya. 2 orang istri. Maka 10 juta ini harus ditanggung oleh siapa? 2 orang istri. Maka 10 juta ini dibagi 5. Karena mereka menyusui berapa? 5 kali. Jadi istri yang pertama, dia menanggung 3/5. Dan istri yang kedua menanggung 2/5. Istri yang pertama dia bayar 6 juta. Dan istri yang kedua membayar berapa? 4 juta. Ya, begitu ya. Terus hukum nikah, hukum si istri pertama dan istri kedua sendiri, hukumnya apa? Hukumnya kata Ibnu Qudamah, walam yanfasih nikah hukuma, nikah keduanya masih tetap, tidak lepas. Kenapa? Sebab mereka tidak menyusui sampai 5 kali. Ya, andai kata istri pertama menyusui sampai 5 kali, maka akan diterangkan nanti konsekuensi oleh Ibnu Qudamah ya. Ya, dia sudah menjadi apa? Ibu anaknya. Kan begitu? Ya. Dan si anak juga sudah menjadi mahramnya. Ya, jadi tidak mungkin si anak misalnya dia masih tidak mungkin dia menetapkan si istri. Ya. Karena istri adalah ibu anaknya, ya. Dan kalau dia nikahi anaknya, tidak mungkin dia nikahi juga apa? Ibunya. Karena itu dua-duanya dilepas. Dua-duanya apa? Dilepas. Tapi di sini karena kejadiannya hanya 3 kali dan 2 kali, maka dua-duanya belum apa? Belum lepas ya. Dua-duanya masih status istri. Baik. Pembahasan berikutnya. Dikasih contoh yang lain oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, walau arba'at ihda imra'ataini tifla 5 rada'atin salasan min labanihi wa 2 min labani ghairihi sarat umman laha. Ya. Sarat umman laha wa hurimata alaihi. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, andai kata salah seorang dari kedua istrinya menyusui seorang bayi perempuan 5
5 kali susuan. Salasan min labanihi, 3 kali susuan dari air susunya sendiri, air susunya si suami. Wasnataini min labani gairihi, dan 3 dari air susuan selainnya. Sarat umman laha, maka dia menjadi ibu si perempuan itu. Wa harramatha alaihi, dan ibu ini akan mengharamkannya. Ya, telah menjadikan si perempuan ini si perempuan ini sebagai perempuan yang diharamkan terhadapnya. Nah, baik. Wa harramatit tiflah 'ala ar-rajul al-akhar 'ala at-ta'bid. Ya. Dan wa harramatit tiflah, ya, dan bayi ini akan menjadi haram selama-lamanya untuk laki-laki yang lain. Nah, jadi ini kejadiannya, ada seorang, dia punya 2 orang istri. Ya. Nah, salah seorang dari istrinya, dia nikahi dalam keadaan sudah diceraikan. Jelas ya? Waktu perempuan ini diceraikan, dia sedang menyusui. Si perempuan sedang apa? Menyusui. Berarti waktu itu masih ada air susu, tapi air susunya siapa? Air susu suaminya yang pertama. Maka pada saat dia masih memiliki air susu waktu itu, dia sempat menyusui anak perempuan berapa? 2 kali. 2 kali dia susui. Ya. Setelah itu dia hamil. Setelah nikah dengan suami yang kedua, hamil. Jelas ya? Setelah hamil, melahirkan, ya, dia menyusui lagi anak yang sama 3 kali. Berarti 3 kali, yang 2 kali yang pertama air susunya milik siapa? Milik suami yang pertama. 3 kali yang kedua, 3 kali yang terakhir milik siapa? Milik suami yang kedua. Ya. Nah, inilah pembahasannya. Apabila salah seorang istrinya menyusui anak kecil 5 kali. 3 kali dari air susu milik suami itu, 2 kali dari air susu selainnya. Maksudnya itu tadi ya, karena dinikahi dalam keadaan dia sudah talak. Jadi si istri ini telah menjadi apa? Telah menjadi ibu untuk anak tersebut. Ya. Wa harramatha 'alaiha. Wa harramatha 'alaihi. Maka ya, anak ini pun ya, telah menjadikan apa? Istri yang menyusuinya itu haram baginya. Jelas sampai sini? Ya. Karena ini dari tadi kita cerita masalah anak kecil yang disusui ini. Anak kecil ini istri keberapa? Istri ketiga ya? Jadi dia istri ketiga. Tatkala si anak kecil ini sudah syah sebagai anak perempuan dari istri pertamanya, berarti tidak boleh suami menikahi apa? Menikahi ibunya apa? Ibu anak susuannya, kan begitu. Istri ketiga menjadi anak susuan istri pertama, kan begitu. Ya, begitu anak ketiga ini sudah syah sebagai anak susuannya, maka istri pertama harus apa? Harus dilepaskan, sebab dia dianggap sebagai ibu susuan dari istrinya, yaitu istri yang ketiga. Jelas ya? Nah, istri yang ketiga ini ya akan menjadi haram selama-lamanya untuk suami yang kedua. Ya, atau untuk suaminya yang pertama ya, menjadi haram selama-lamanya untuk suaminya yang pertama. Jelas sampai sini? Nah, ini perhatikan ya konsekuensinya dari penyusuan. Baik, dari labanul fahal. Kemudian kata beliau, wa illam takunit tifla imra'atan lahu. Ya, kalau misalnya si anak kecil di saat disusui itu tadi di kondisi sebelumnya, ternyata dia bukan istrinya. Ya, waktu itu dia bukan istrinya. Yang fasihu nikahul murdi'ah. Ya. Nah, baik. Maka nikah orang yang baik, kata beliau, lam yanfasih nikahul murdi'ah. Maka nikah perempuan yang menyusui itu tidak batal. Sebab dia masih apa? Dia masih istri. Ya. Dia masih istrinya. Dia hanya dikatakan istrinya itu adalah ibu untuk si anak. Kalau si anak ini bukan istri ketiganya.
Jelas ya, tapi karena si anak istri ketiga, ya, maka si ibu harus lepas. Tapi kalau anaknya misalnya yang disusui ini bukan istri ketiga, maka si ibu tetap sebagai istri. Kemudian kata beliau, walau tazawwajat imra'atun tiflan. Ya. Nah, farda'athu 5 rada'at. Farda'athu 5 rada'at. Hurrimat alaihi wa anfasakha nikahuha. Wa hurrimat ala sahibil laban tahriman mu'abbada. Liannaha sarat min halaili abnaihi. Ini kalau terjadi kejadian seorang perempuan menikah dengan anak kecil, menikah dengan bayi. Lalu istrinya ini menyusui dia 5 kali susuan. Ini sekarang antum mungkin bertanya, bagaimana caranya perempuan nikah dengan anak bayi? Boleh atau tidak? Jawabannya boleh ya. Anak bayi ini ayahnya melamar perempuan itu untuk anak bayinya. Ya, anak bayinya setuju, dinikahkan oleh ayahnya. Jelas ya? Dinikahkan oleh si ayah perempuan. Sudah nikah sebagai syah. Ya. Ya kata ayahnya, daripada bayi laki-laki tidak ada yang ngurus, ya nikahkan saja dengan perempuan. Supaya ada apa? Ada yang ngurusnya. Ya, ternyata ketika sudah menikah dengan perempuan ini, ya, perempuan tersebut menyusuinya berapa? 5 kali. Kalau dia sudah menyusuinya 5 kali, maka dia menjadi apa? Mahramnya. Dengan sendirinya nikahnya akan apa? Akan batal. Ya. Maka batal nikahnya. Baik. Nikahnya batal. Susu yang keluar itu tadi milik siapa? Itu milik suami yang sebelumnya. Kan begitu? Milik suami yang sebelumnya. Maka terhadap suami yang sebelumnya, pemilik susu itu, dia diharamkan selama-lamanya. Kenapa? Sebab dia dianggap ya sebagai anak dari istrinya. Baik. Selesai ya di sini. Oh enggak ya, ini di yang terakhir ini dikatakan wa harumat ala sahibil laban. Dan istri, jadi istri ini yang menyusui anak kecil ini, istri yang bersuami anak kecil ini tadi, si istri yang bersuami anak kecil ini, dia haram terhadap suaminya si anak kecil, dan haram pula terhadap suami yang pertama, pemilik susu. Kenapa? Jadi dia sudah haram selama-lamanya. Sebab dia sudah menjadi istri dari anaknya. Kan begitu? Istri dari anaknya. Antum paham gak masalah ini? Sekarang begini, pemilik susu siapa? Suami sudah mentalak istrinya ya. Suami dia talak istri. Kan begitu? Setelah istri ditalak, dia nikah dengan bayi. Iya. Bayinya disusui berapa kali? 5 kali. Maka si istri di sini ketika menyusui si bayi, ya, ada 2 hukum. Hukum yang pertama, dia sudah dianggap batal nikahnya dari si bayi. Jelas ya? Hukum yang kedua, dia juga haram selama-lamanya dinikahi oleh suami yang pertama. Tidak boleh lagi. Karena setelah dia nikah dengan bayi ini, sedangkan bayi menetes dari istri, dan istri air susu berasal dari dia, berarti si bayi ini adalah anak dari suami yang pertama. Kan begitu? Ya. Jadi kalau istri sudah menikah dengan anaknya, berarti si istri ini berubah menjadi apa? Istri anak laki-lakinya, kan begitu? Dan istri anak laki-laki hukumnya apa bagi ayah? Hukumnya adalah haram. Karena itu kata Ibnu Qudamah, dia menjadi haram apa? Selama-lamanya. Ya, perhatikan ya. Kedetailan ya pembahasan ini. Nah, dan ini semuanya menunjukkan kepada kita ya bagaimana pembahasan air susu itu ya sangat punya pengaruh di dalam pemahraman. Selesai sudah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah membuka pembahasan berikutnya, kata beliau fasal. Ya. Wah, ini terlalu lama kita jelaskan masalah susuan ini. Hampir habis waktunya 20 menit lagi. Ya. Baik, nggak apa-apa, kita lanjutkan sedikit. Kata beliau rahimahullah,